Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit teknologi informasi. Perkenalkan, saya Jeremia Daniel Silitonga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit teknologi informasi yang saya ambil referensinya dari 3 referensi berikut, 2 buku, yaitu yang pertama The Basics of IT Audit, kemudian ada Information Technology Control and Audit, kemudian ada dari website ISAKA, Information System Audit Association. Oke, pertama, apa itu audit teknologi informasi? Audit teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan formal, independen, dan objektif terhadap sebuah infrastruktur teknologi informasi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas, misalnya prosedur, kontrol, dan lain-lain yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan informasi mematuhi pedoman, melindungi aset, menjaga integritas data, dan beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, apa target audit teknologi informasi? Target dari audit teknologi informasi dibedakan berdasarkan kebutuhan auditnya. Ada audit teknologi informasi organisasi, audit teknologi informasi teknis, audit teknologi informasi aplikasi, audit teknologi informasi pengembangan atau implementasi, kemudian ada audit teknologi informasi kepatuhan. Kemudian, terlepas dari kebutuhannya, audit teknologi informasi selalu membahas satu atau lebih area subjek terkait teknologi. Misalnya, jika kita ngomong audit teknologi informasi teknis, di sini ada ditulis meliputi infrastruktur pusat data dan komunikasi data. Maka dia punya area subjek teknologinya, yaitu misalnya data center, infrastruktur jaringan, telekomunikasi, database, begitu. Kemudian kita lanjut lagi, mengapa perlu audit teknologi informasi? Audit teknologi informasi memberikan informasi yang membantu organisasi dalam mengelola risiko, memastikan alokasi sumber daya yang terkait dengan teknologi informasi secara efisien, dan mencapai tujuan bisnis dan teknologi informasi lainnya. Di sini ada beberapa alasan teratas kenapa kita harus melakukan audit teknologi informasi. Ada untuk menilai peningkatan pemrograman yang canggih dan kreatif, mendukung audit laporan keuangan, ya. Audit teknologi informasi ini sebenarnya pada awalnya adalah untuk mendukung audit laporan keuangan. Kemudian ada untuk menilai kelengkapan dan akurasi informasi, integritas informasi, dan keamanan data. Sampai beberapa poin selanjutnya untuk mengatasi teknologi yang berubah cepat dan risiko baru yang terkait dengan teknologi tersebut, sampai untuk mengaudit jumlah data yang besar. Baik, selanjutnya, siapa yang melakukan audit teknologi informasi? Audit teknologi informasi dilakukan oleh berbagai jenis organisasi maupun individu. Yang pertama ada auditor internal. Auditor internal ini biasanya adalah karyawan sebuah organisasi eh, yang akan melakukan audit teknologi informasi internal, ataupun bisa kontraktor, konsultan, spesialis yang di-outsource atau dipekerjakan oleh organisasi untuk melakukan audit internal. Nah, spesifikasi umumnya auditor internal ini adalah dia harus memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan teknologi informasi, kontrol, sistem informasi, dan karakteristik operasional spesifik organisasi yang akan diaudit. Kemudian ada auditor eksternal. Oke, maaf. Auditor eksternal. Intinya eksternal adalah yang melakukan audit ini bukan dari organisasi yang
yang akan diaudit. Jadi, biasanya organisasi akan mencari seorang atau sekelompok auditor dan biasanya mencari melalui firma, firma itu semacam akuntan atau organisasi profesional yang menyediakan jasa audit teknologi informasi yang terdaftar. Maksud saya yang terdaftar, berlisensi dan personel auditornya memiliki kemampuan yang memadai, yang bisa dibuktikan, melalui, eee, sertifikat misalnya CISA, yaitu Certified Information Systems Auditor. Oke, selanjutnya ada firma, eee, audit atau akuntan. Ini merupakan perusahaan atau organisasi yang menyediakan layanan audit teknologi informasi baik internal maupun eksternal. Seperti yang sebelumnya, dia bisa menyediakan personel untuk melakukan audit secara internal. Otoritas pengawas, ini adalah contohnya misalnya kalau di luar sana ada Government Accountability Office, Securities and Exchange Commission, kemudian ada Federal Deposit Insurance Corporation, dan lain-lain. Organisasi ini memiliki wewenang untuk mengawasi implementasi kontrol yang diperlukan atau menegakkan regulasi. Kemudian ada auditor lainnya, yaitu Inspektur Jenderal dan Eksekutif Audit. Biasanya ini adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tinjauan independen terhadap banyak aspek dari organisasi tempat mereka menaungi. Misalnya kalau di Indonesia adalah seperti Kominfo, itu dia dapat melakukan audit terhadap uh, organisasi-organisasi yang akan melakukan bisnisnya di Indonesia. Nah, di sini adalah proses audit teknologi informasi. Yang pertama ada risk assessment, kedua audit plan, 3 preliminary review, 4 design audit procedures, kemudian ada test controls, substantive testing, document results, and communication. Baik, kita bahas satu-satu. Sebelum itu, sebelum melakukan proses audit teknologi informasi, kita harus punya sebuah audit universe. Apa itu audit universe? Adalah inventaris dari semua area audit potensial dalam sebuah organisasi. Audit universe mencakup area audit fungsional dasar, tujuan audit spesifik, risiko dari tidak mencapai tujuan tersebut, dan kontrol yang mengurangi risiko. Kemudian, area audit fungsional dasar dalam sebuah organisasi mencakup penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, operasi riset, dan pengembangan keuangan sumber daya manusia, teknologi informasi dan hukum. Itu adalah area audit fungsional dasar. Baik, setelah kita sudah punya audit universe, kita melakukan risk assessment. Seperti yang di slide sebelumnya, adalah tahap pertama dalam melakukan audit. Apa itu risk assessment? Risk assessment atau penilaian risiko dianggap sebagai fondasi dari fungsi audit karena membantu dalam mengembangkan proses untuk planning individual audit. Dengan adanya penilaian risiko dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas data perencanaan seperti area risiko, audit sebelumnya dan hasilnya, serta informasi anggaran. Kemudian, dengan risk assessment, kita bisa memeriksa proyek audit potensial dalam universe audit dan memilih yang memiliki paparan risiko terbesar untuk dilakukan terlebih dahulu. Kemudian, dengan risk assessment ini kita memberikan kerangka kerja untuk alokasi sumber daya audit guna mencapai manfaat maksimal. Selanjutnya adalah audit plan. Planning adalah fungsi dasar yang diperlukan untuk menggambarkan apa yang harus dicapai, anggaran waktu, biaya,
prioritas, tujuan, kebijakan. Itu adalah definisi dari planning, dan tujuannya dari melakukan perencanaan audit. Audit plan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya audit. Kemudian, proses audit teknologi informasi memerlukan pengalaman dan pelatihan teknis yang mendalam untuk mengidentifikasi dan mengukur masalah dalam sistem yang kompleks. Auditor harus mampu memahami konsep dan abstraksi kunci dari sistem aplikasi untuk mengidentifikasi masalah utamanya. Hasil dari tahap ini adalah setidaknya adalah menyusun daftar tujuan audit dan menggambarkan konteksnya, mengembangkan jadwal audit, membuat anggaran audit dan menentukan ruang lingkup, menyusun daftar anggota tim audit, dan menggambarkan tugas audit dan menentukan tenggat waktu. Selanjutnya adalah preliminary review, adalah tahap ketiga. Tujuan dari preliminary review atau fase tinjauan awal adalah untuk memperoleh pemahaman tentang lingkungan teknologi informasi, termasuk kontrol yang ada yang penting untuk memenuhi tujuan audit secara keseluruhan. Auditor juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan teknologi informasi, khususnya bagaimana organisasi merespons risiko yang timbul dari teknologi informasi itu sendiri, dan apakah kontrol yang ada telah dirancang dengan baik dan berfungsi secara efektif untuk mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengenali lingkungan tempat kita akan melakukan audit, kita melakukan desain audit procedures. Dalam fase ini, auditor harus menyiapkan program audit untuk area yang diaudit, memilih tujuan kontrol yang berlaku untuk setiap area, dan mengidentifikasi prosedur atau aktivitas untuk menilai tujuan tersebut. Program audit adalah rencana formal untuk meninjau dan menguji setiap area subjek audit signifikan yang diungkapkan selama pengumpulan fakta. Program audit juga berisi prosedur spesifik untuk menguji tanggapan yang diterima dari pertanyaan yang diajukan, sehingga membuktikan bahwa kontrol yang sedang diidentifikasi ada dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen atau misalnya standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, test controls. Pada tahap ini, auditor melakukan berbagai prosedur untuk menguji kontrol proses risiko yang ada dalam sistem aplikasi, seperti pemeriksaan bukti dokumenter, wawancara pendukung, inspeksi dokumentasi, dan observasi prosedur. Pada saat pemeriksaan bukti dokumenter, ini melibatkan berbagai bentuk dokumentasi seperti catatan meeting, dokumentasi sistem, manual book, informasi dari pengguna, pengembang, manajer, sehingga dari informasi yang dikumpulkan itu kita bisa menetapkan kriteria uji yang tepat untuk kontrol proses dan risiko yang ada. Kemudian wawancara pendukung. Nah, di sini dia menanyakan pertanyaan yang sama terhadap orang yang berbeda dan di waktu yang berbeda juga, sehingga kita bisa bandingkan jawaban-jawaban yang kita terima itu sebagai auditor untuk dokumentasi pendukung kita yang bisa kita gunakan nanti pada saat observasi sistem yang sebenarnya. Kemudian inspeksi dokumentasi. Di sini kita akan melihat dokumentasi pengaturan atau konfigurasi yang ada. Apakah sesuai dengan arsitektur atau sistem yang berjalan. Kemudian observasi prosedur. Ini adalah mengamati prosedur yang sebenarnya untuk menguji dan memvalidasi informasi yang didapat sebelumnya. Dari rangkaian prosedur ini, pemeriksaan bukti dokumenter, wawancara pendukung, inspeksi dokumentasi, dan observasi prosedur, auditor memastikan bahwa kontrol yang ada berfungsi dengan efektif dan sesuai dengan kebijakan
serta standar yang berlaku. Kemudian, kita lanjut lagi di tahap selanjutnya adalah substantive testing. Dalam audit teknologi informasi, pengujian substantif digunakan untuk menentukan akurasi dan kelengkapan informasi yang dihasilkan oleh suatu proses atau aplikasi. Pengujian audit substantif dirancang dan dilakukan untuk memverifikasi akurasi fungsional, efisiensi, dan kontrol dari subjek audit. Selanjutnya, setelah kita melakukan substantive testing, kita ada di tahap dokumen results. Di sini auditor pada tahap ini mendokumentasikan hasil kerja dan melaporkan temuan. Hasil audit mencakup deskripsi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Apa itu temuan? Adalah area yang tidak akurat atau tidak efisien. Kesimpulan itu apa? Adalah opini auditor berdasarkan bukti yang menentukan apakah subjek audit memenuhi tujuan audit. Kemudian rekomendasi adalah saran tindakan yang harus diambil oleh manajemen untuk memperbaiki dan meningkatkan akurasi serta efisiensi dari kontrol yang diaudit. Selanjutnya, tahap terakhir dari proses audit teknologi informasi adalah komunikasi. Ini adalah tahap yang paling penting karena nilai dari sebuah audit bergantung pada komunikasi yang efektif dan efisien. Setelah audit selesai, temuan dan risiko harus dibahas dengan manajemen teknologi informasi untuk mendapat persetujuan dan memulai tindakan korektif yang diperlukan. Temuan dan rekomendasi dicatat dalam surat manajemen. Surat manajemen itu ditujukan oleh auditor terhadap manajemen teknologi informasi. Manajemen harus segera meninjau dokumen tersebut dan menangani item yang belum selesai serta melaporkan perbaikan kepada tim audit. Penting untuk sebagai auditor adalah melacak tindakan korektif melalui proses formal. Setelah kita melakukan keseluruhan proses audit, kita perlu melakukan pertemuan penutupan dengan manajemen teknologi informasi dan keuangan untuk membahas hasil audit dan mendapat masukan mengenai kinerja audit kita untuk sebagai bahan pertimbangan di masa depan. Itu mengenai proses audit teknologi informasi. Selanjutnya kita ada di pembahasan mengenai tipe audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi terdiri dari 5 lagi selain mendukung audit keuangan, karena pada dasarnya audit teknologi informasi ini adalah mendukung audit keuangan atau audit finansial. Yang pertama ada enterprise architecture. Dengan pentingnya sistem perusahaan bagi bisnis menengah dan besar saat ini, memantau dan memvalidasi integritas operasional dari sistem ERP atau Enterprise Resource Program menjadi penting. Audit teknologi informasi berperan dalam memelihara, memvalidasi, dan memantau arsitektur perusahaan. Kemudian, computerized systems and application. Audit ini memastikan bahwa sistem dan aplikasi organisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, efisien, dan memiliki kontrol yang memadai untuk menjamin dari proses awal input sampai outputnya, dan menghasilkan hasil yang valid, andal, tepat waktu, dan aman. Kemudian adalah information processing facility. Audit ini untuk memastikan bahwa aplikasi diproses dengan tepat waktu, akurat, efisien, baik dalam kondisi normal maupun yang berpotensi mengganggu. Kemudian ada audit systems development. Ini adalah audit terkait pengembangan sistem, memastikan bahwa aplikasi dan sistem yang sedang dikembangkan memenuhi tujuan organisasi.
memenuhi kebutuhan pengguna, menyediakan aplikasi yang efisien, akurat, serta hemat biaya, serta ditulis, diuji, dan dipasang sesuai dengan standar pengembangan sistem yang diterima secara umum. Kemudian ada tipe audit teknologi informasi mengenai business continuity planning dan disaster recovery planning. Ini berfokus pada pemulihan operasi audit ini berfokus pada pemulihan operasi bisnis dan infrastruktur teknologi informasi pada saat terjadi gangguan ataupun bencana. Audit ini menilai manajemen risiko dan kontrol untuk memastikan efektivitas rencana dan memastikan perlindungan dan pemeliharaan infrastruktur dalam kondisi-kondisi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, gangguan atau bencana. Jadi setelah terjadi sebuah gangguan, bagaimana organisasi melakukan tindak lanjut. Jadi audit ini memeriksa bagian itu. Bagaimana organisasi melakukan tindakan ketika terjadi sebuah kegagalan, gangguan, atau bencana. Baik, selanjutnya alat dan teknik dalam audit teknologi informasi. Pada saat ini teknologi komputer sudah sangat masif ya. Jadi kebanyakan organisasi sudah mulai meninggalkan dokumentasi, baik sebagian atau keseluruhan, dan menggantinya dengan dokumen elektronik. Auditor saat ini dituntut harus memiliki pemahaman tentang alat dan teknik alternatif untuk menguji operasi sistem komputerisasi dan menganalisis data yang terdapat dalam file elektronik sehingga menjadi lebih efisien dan efektif saat melakukan pekerjaan audit. Kemudian alat dan teknik yang digunakan dalam audit teknologi informasi meliputi alat produktivitas, teknik dokumentasi sistem, teknik mengumpulkan dan menilai bukti audit, dan computer assisted audit techniques. Jadi melakukan audit dengan bantuan komputer. Alat dan teknik audit teknologi informasi bagian alat produktivitas audit. Jadi saat ini perangkat lunak dapat mengurangi waktu yang dihabiskan auditor untuk tugas-tugas administrasi dengan mengotomatisasi fungsi audit dan mengintegrasikan informasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses audit. Organisasi Information System Audit and Control Association, sebuah organisasi profesional global yang fokus pada audit, kontrol dan keamanan sistem informasi, saat ini menyediakan audit program teknologi informasi dan tools yang mempermudah untuk melakukan audit di masing-masing domain seperti artificial intelligence, cyber security, database, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik dokumentasi sistem. Untuk mempermudah pemahaman sebuah sistem, seringkali dapat diwakili melalui gambar. Bisa seperti diagram aliran data, diagram proses bisnis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji sistem, proses teknologi informasi, dan integrasinya dalam lingkungan teknologi informasi. Kemudian, teknik mengumpulkan dan menilai bukti audit. Ada examination, jadi mengevaluasi dokumentasi sistem, spesifikasi, diagram rencana, kebijakan, prosedur, dan lain-lain. Kemudian ada interviewing, melibatkan interaksi dengan karyawan yang memiliki tanggung jawab operasional atau level-level manajerial. Kemudian observation, digunakan untuk memantau fungsionalitas perangkat lunak atau perangkat keras, proses, latihan, serta perilaku personel. Kemudian ada testing, melibatkan pengujian komponen teknologi informasi, perangkat keras lunak, aplikasi dan sistem, serta kontrol prosedural dan kemampuan teknis. Itu adalah teknik mengumpulkan dan menilai bukti audit. Selanjutnya,
ada teknik audit menggunakan komputer. Perangkat lunak yang membantu auditor mengevaluasi kontrol aplikasi, serta memilih dan menganalisis data terkomputerisasi untuk pengujian audit substantif. Contohnya ada ACL, Audit Common Language, IDEA, Interactive Data Extraction and Analysis, GAS, Generalized Audit Software. Jadi ini adalah metode untuk melakukan audit dengan bantuan komputer. Kemudian ada tipe-tipe audit. Oh, ini sudah tadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke IT governance atau tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi mengacu pada struktur dan proses yang digunakan organisasi untuk mencoba memastikan bahwa operasi teknologi informasi mereka mendukung tujuan dan sasaran keseluruhan organisasi. Menurut IT Governance Institute, tujuan tata kelola yang berlaku untuk hampir semua organisasi meliputi menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan, mengalokasikan sumber daya teknologi informasi secara efisien untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan merealisasikan nilai yang diharapkan dari investasi teknologi informasi. Karena teknologi informasi adalah sebuah investasi yang mahal, kan, serta mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi secara efektif. Di sini ada 3 framework untuk tata kelola teknologi informasi yang saat ini menjadi standar teratas, standar minimal karena sering digunakan oleh organisasi-organisasi. Misalnya ada ITIL, IT Infrastructure Library, dikembangkan oleh United Kingdom's Cabinet Office of Government Commerce. Ini sudah diadopsi di seluruh dunia dan memberikan guideline terbaik untuk IT Service Management. Secara efektif dan efisien memberikan layanan bisnis kepada pengguna akhir dan pelanggan dengan mengikuti 5 pedoman inti terkait strategi, design transition, operation, dan continuous improvement. Kemudian ada COBIT, Control Objectives for Information and Related Technology, adalah kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang membantu organisasi memenuhi tantangan bisnis saat ini dalam bidang kepatuhan regulasi, manajemen risiko, penyelarasan strategi teknologi informasi dengan tujuan organisasi. COBIT adalah seperangkat praktek teknologi informasi yang diakui secara internasional dan umum diterima yang dirancang untuk membantu karyawan, manajer, eksekutif, dan auditor dalam memahami sistem teknologi informasi dan menjalankan tanggung jawab fidusia dan memutuskan tingkat keamanan dan kontrol yang memadai. Saat ini COBIT sudah ada di versi terbaru COBIT 2019 yang dirilis pada tahun 2018 dan pendahulunya adalah COBIT 5 yang diterbitkan pada tahun 2012. COBIT pertama kali dirilis pada tahun 1996. Kemudian ada ISO IEC 27002. Ini adalah kerangka kerja yang memberikan rekomendasi praktik terbaik terkait manajemen keamanan informasi. Kerangka kerja ini juga membantu dalam mengimplementasikan kontrol keamanan informasi dan prosedur yang umum diterima. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai risk management. Adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko ke tingkat
yang dapat diterima dan mencakup serangkaian proses inti seperti strategi risiko, identifikasi risiko, penilaian risiko, pemantauan risiko, dan respons risiko. Bertujuan untuk melindungi aset organisasi dan memastikan bahwa potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan lainnya dapat diminimalkan. Manajemen risiko yang efektif adalah kunci dalam membangun program keamanan yang sukses untuk melindungi aset teknologi informasi organisasi dari ancaman seperti penipuan, kehilangan data, akses data tanpa otorisasi. Selanjutnya adalah membahas tentang project management. Bertujuan untuk mengidentifikasi, menetapkan, mengordinasikan, dan memantau aktivitas, tugas, dan sumber daya yang selaras dengan tujuan organisasi. Ini melibatkan pengendalian proyek melalui 5 siklus kehidupan, inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penutupan. Manajemen proyek menggabungkan aspek seni yang melibatkan elemen manusia dan hubungan manajer proyek dengan organisasi, serta aspek ilmu yang mencakup penerapan tata kelola proyek dan siklus hidup manajemen proyek yang tepat. Project Management Institute mendefinisikan metodologi sebagai sistem praktik, teknik, prosedur, dan aturan yang digunakan oleh mereka yang bekerja dalam suatu disiplin. Manajer proyek menggunakan metodologi untuk desain, perencanaan, implementasi, dan pencapaian tujuan proyek. Ada berbagai macam metodologi manajemen proyek yang menguntungkan proyek dan organisasi yang berbeda. Misalnya ada yang tradisional, waterfall, agile, seperti Scrum dan Kanban. Kemudian ada software development life cycle, baru ada Prince2, projects in control environments, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya sekian mengenai audit teknologi informasi dan IT governance yang bisa saya jelaskan. Mohon jika ada yang salah bisa komentar sehingga saya dapat memperbaiki lagi. Terima kasih. Semua informasi yang saya sampaikan disadur dari 3 referensi ini. Terima kasih. Sampai jumpa.